Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu fasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga, seri yang ke-10. Kitab Amsal fasal 10, kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata, menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya,
berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang ke-10. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Amsal yang ke-10 dikenal dengan sebutan Amsal-Amsal Salomo yang berisikan berbagai macam nasihat bagi kehidupan. Bahkan, ada seorang pengkhotbah yang mengatakan bahwa kitab Amsal sesungguhnya adalah kalimat pendek yang ditarik dari pengalaman yang panjang. Ya, pengalaman panjang dari seorang raja yang begitu berhikmat, namun karena tidak memperhatikan hikmat yang diberikan kepadanya, maka ia harus merasakan buah dari kelalaiannya sendiri. Untuk itu, bagian-bagian dari fasal ini mengajak kita untuk merenungkan berkat-berkat yang akan kita terima dari Allah jika kita memperhatikan nasihat dan didikan. Yang pertama adalah dalam mendidik anak-anak yang dipercayakan Allah kepada kita. Jika kita mendidik mereka dengan bijaksana, maka berkat yang akan kita terima adalah sukacita. Tetapi jika kita salah mendidik mereka, maka hasilnya adalah duka dan air mata, berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 10 ayat 1. Kemudian yang kedua adalah cara kita dalam mengumpulkan rezeki atau harta, berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 10 ayat 2-6. Firman Tuhan berkata, jika kita mengumpulkan harta dengan jujur, maka kita akan selamat. Kita akan dicukupkan dan tidak menderita kelaparan, dan jika kita tetap tekun bekerja dengan jujur, maka berkat kekayaan akan Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi ingatlah, lebih daripada sekedar berkat kekayaan badani, berkat yang akan kita peroleh ialah barang siapa yang bekerja dengan cara yang benar, maka upah atau berkatnya adalah hidup,
di ayat yang ke-16a. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ini menentukan berkat besar yang akan kita terima. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun orang fasik diperpendek. Dan jika hubungan kita dengan sesama baik, benar, jujur, dan tulus, maka kita akan meninggalkan kenangan yang membawa berkat bagi semua orang yang berelasi dengan kita. Dan tidak mustahil mereka itu dapat dituntun kepada keselamatan berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 10 ayat 27, ayat 7 sampai 14 dan ayat 21 bahagian A. Raja Salomo menegaskan pentingnya menjaga hati melalui perkataan dan tindakan. Perhatikanlah baik-baik perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Salomo menarik garis yang tegas antara hidup di dalam Tuhan dengan hidup yang tidak di dalam Dia. Ketika sumber dan pusat kehidupan digeser dari Allah yang benar kepada dunia, maka pastilah kita akan jatuh pada hal-hal yang jahat dan konsekuensinya ada dan pasti. Oleh sebab itu, SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1158 alinea pertama menasihati kita bahwa langkah pertama di jalan kehidupan adalah menjaga agar pikiran tetap ada pada Allah, agar rasa takut kepadanya terus-menerus ada di depan mata kita, supaya kita tidak menyimpang dari integritas moral. Sebab satu penyimpangan saja dari integritas moral dapat menumpulkan nurani dan membuka pintu kepada pencobaan berikutnya. Sebab firman berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Terang besar Alkitab Amsal 10 ayat 9. Kita diperintahkan untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati dan kepada sesama seperti diri kita sendiri. Tetapi pengalaman hidup sehari-hari menunjukkan bahwa hukum ini telah diabaikan. Padahal ketulusan dalam kesepakatan dan integritas moral akan mendapatkan jaminan kebaikan Allah, yaitu membuat seorang manusia menjadi berkat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain yang berada di sekelilingnya. Tetapi di tengah berbagai godaan yang menyerang seseorang ke arah manapun dia berpaling, tidak mungkin untuk menjaga hati nurani yang bersih dan mendapat persetujuan sorga tanpa bantuan ilahi untuk mencintai prinsip kejujuran. Ingatlah agar hubungan kita dengan sesama itu baik dan tidak menutup kesempatan untuk memperkenalkan mereka kepada Juru Selamat, dan hidup kita berkenan kepada Tuhan, yaitu melalui kejujuran dan ketulusan. Dan salah satu bahagianya adalah dengan menjaga ucapan kita berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 10 ayat 19 dan 21a. Firman berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Sahabat-sahabat firman tidak gampang menjalani hidup sebagai orang Kristen, terlebih lagi dalam menjaga hidup supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Sebab dengan meremehkan firman Tuhan dan tidak menjadi pelakunya, maka kehidupan orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia. Maka sering kita dengar fakta berbicara di luar sana bahwa ada ketidakcocokan atau ketidakserasian dari kehidupan anak-anak Tuhan dalam segala hal dengan ajaran yang dianutnya. Dan salah satu contoh ini menunjukkan bahwa banyak orang Kristen masih berada dalam tingkat rohani yang rendah dalam hal menahan bibir, di mana sering dijumpai mereka yang menamai dirinya Kristen tapi bocor mulutnya alias ember. Mereka suka menggemakan kata-kata yang sia-sia, mereka tidak jujur dan lain-lain. Sehingga seringkali hal-hal itu merusak hubungan kita dengan sesama. Mereka akhirnya menjadi tidak tertarik dengan firman Tuhan
yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Oh, hal ini sungguh mendukakan hati Tuhan. Sahabat-sahabat firman, tidak dapat dipungkiri seringkali kita memang mengabaikan soal kata-kata. Kita sering lalai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ingatlah, bila hal ini tidak penting sahabat-sahabatku, tentulah Alkitab tidak akan menulis ayat yang berkenaan dengan tutur kata ini. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak dapat menahan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Terlalu mudah kita terjerumus ke dalam percakapan yang jahat, gosip, dan lain-lain. Bahkan melalui ucapan, kita juga sering mempunyai kecenderungan untuk menyombongkan diri. Kita mudah terjerat untuk berkata-kata kotor atau sembrono, mengumpat, mendamprat orang, dan masih banyak lagi. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak suka dengan ini. Coba kita renungkan di hati yang terdalam bahwa dari sikap hidup dan ucapan yang menggema dari mulut kita sehari-hari itu, dapatlah diukur apakah kita orang Kristen yang sungguh-sungguh memperhatikan dan mempraktikkan firman Tuhan di segala aspek kehidupan kita, atau hanya sekedar membaca dan mendengarkan firman saja. Alkitab menyatakan dengan jelas, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak dapat mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Terang besar Alkitab Yakobus 1 ayat 26. Disebutkan juga bahwa setiap kata yang sia-sia yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Baca Matius 12 ayat 36. Segala perkataan yang kita ucapkan, walaupun kita berkata itu cuma canda, tetapi bila itu dikeluarkan dengan takabur, maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Marilah sahabat-sahabat firman, kita renungkan 3 ayat penutup ini yang akan menolong mengingatkan kita untuk menjaga mulut dengan bijaksana. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Biarlah ucapan kita senantiasa sesuai dengan firman Tuhan dan memuliakan namanya. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom.
isi hati.